Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Nuruddin. Apakah beliau ini Syiah atau bukan? Yang jelas kalau kita mendengarkan video klarifikasi dari Ustadz Nuruddin, jelas beliau menyatakan bahwa beliau adalah bukan Syiah. Akan tetapi pernah semasa beliau kuliah, ketika beliau sedang banyak membaca buku, ketika dihadapkan kepada pertanyaannya, andai kata atau seandainya memilih antara Syiah dan, Wahabi, maka beliau mengatakan lebih baik memilih Syiah gitu ya. Bukan berarti maksudnya itu adalah lebih baik masuk kepada, Syiah ketimbang masuk kepada Wahabi, bukan. Saya ingin memberikan sedikit klarifikasi terkait apa yang beredar dari tulisan saya yang berjudul Milih Syiah atau Wahabi ya. Ini tulisan lama sebetulnya, sengaja dikorek-korek oleh sebagian orang yang punya kepentingan untuk memframing saya secara negatif seolah-olah saya ini penganut Syiah. Tapi ya tidak jadi masalah ya. Saya cuma ingin memberikan dan menunjukkan sekaligus betapa orang-orang yang framing ini sepertinya punya tingkat literasi yang rendah ya. Gak bisa menganalisis tulisan orang dengan cermat. Masa hanya orang bilang kalau seandainya saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, saya milih Syiah. Disimpulkan, Anda ini nih orang Syiah nih. Kok begitu ya? Kalau sekarang ada orang ngomong misalnya, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan menjadi orang yang bersyukur. Itu maksudnya Anda mau jadi anak jalanan. Kalau ada kata kalau itu. Kalau itu kalimat pengandaian, bukan keinginan. Kalau, ya. Kalau seandainya saya menjadi orang kafir, maka saya akan simpati kepada Islam. Maksudnya Anda mau jadi orang kafir kalau ngomong kalau gitu. Sama dengan saya ngomong, kalau saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, kan dua-duanya sama-sama Muslim tuh, sama-sama kelompok Islam. Kita nggak mengkafirkan loh ya. Ahlussunnah yang ori itu nggak pernah mengkafirkan Ahlul Qiblah. Orang Syiah itu Muslim, orang Wahabi Muslim, orang Mu'tazilah Muslim. Hanya saja di kelompok-kelompok ini ada penyimpangan. Saya ini mengimani betul ada penyimpangan dalam mazhab Syiah itu. Orang Syiah meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itulah Sayyidina Ali. Jadi mereka meyakini bahwa keimaman Sayyidina Ali itu hak dan diwasiatkan langsung oleh Nabi. Saya nggak meyakini itu. Orang Syiah juga meyakini bahwa imamah itu merupakan bagian dari akidah. Saya nggak mengimani itu. Sebagian kelompok Syiah yang ekstrim kadang-kadang punya pandangan negatif, bahkan mencaci maki sahabat. Saya justru menolak itu orang Sunni. Jelas, sama sekali alhamdulillah saya tidak pernah seumur hidup membuat tulisan yang mencacikan sahabat. Sementara kita jumpai itu. Tapi apakah hal-hal negatif dalam mazhab Syiah itu dengan serta-merta menutup mata kita untuk mengambil sisi positif dari mereka? Yang enggak dong, orang terdidik nggak begitu. Syiah yang dimaksudkan oleh Ustadz Nuruddin di sini adalah Syiah Zaidiyah. Yang mana Syiah Zaidiyah ini bisa kalian dengarkan dari keterangan Buya Yahya. Siapa itu Syiah Zaidiyah? Nah, jelas ya. Jadi kalau Syiah Ja'fariyah atau Isna Asyariyah dengan Syiah-Syiah yang lain, itu mereka akhirnya menjadi kafir karena ulah mereka sendiri, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan istri Nabi, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka hanya memuji Imam Ali, maka mereka kafir atas statement mereka sendiri, bukan kita yang mengkafirkannya. Nah, adapun Syiah Zaidiyah di situ seperti keterangan Buya Yahya, perbedaannya dengan kita adalah bahwa Syiah Zaidiyah ini tetap mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman, hanya saja dari sisi urutan dia mengatakan bahwa Sayyidina Ali dulu baru kemudian Utsman. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita adalah orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi. Jadi kalau ada di luar sana golongan orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mengkafirkan istri-istri Nabi, mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada istri-istri Nabi, maka mereka itu adalah orang yang tersesat dan bisa jatuh kafir karena statement mereka itu sendiri. Dan kita juga adalah kelompok yang tidak mudah ya menyesat-nyesatkan orang, menganggap orang lain firqah dhallah. Kita juga tidak mudah membid'ah-bid'ahkan orang gitu ya. Seperti kelompok-kelompok Wahabi gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.